Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri, saya selaku moderator dan pemapar materi yang akan memimpin jalannya presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya, ada rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Adika Delviani, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Sinta Nurmelani sebagai pemapar materi. Perkenalkan, saya Winda Jayani Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Alia Kanita Putri sebagai pemateri. Jadi, di sini kami akan membawakan studi kasus mengenai pengangguran usia muda terdidik di Provinsi Banten pada tahun 2020. Sebelum kami menjelaskan studi kasusnya, kami akan menjelaskan materi yang akan disampaikan oleh Winda. Kepada Winda, dipersilahkan. Jadi, sebelum masuk ke studi kasus, kita harus tahu dulu apa itu pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang berusia produktif, biasanya berusia 15 tahun ke atas, dan siap bekerja, aktif mencari pekerjaan, namun belum mendapatkan pekerjaan. Dalam kata lain, pengangguran adalah situasi di mana terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Baik, untuk materi selanjutnya, latar belakang dari studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Viani. Kepada Viani, dipersilahkan. Jadi teman-teman, sekarang kami akan membahas mengenai studi kasus mengenai pengangguran usia muda terdidik di Banten pada tahun 2020. Jadi, pengangguran usia muda terdidik di Banten ini mencapai 23,43% loh teman-teman. Jadi ini di mana angkanya yang sangat besar sekali ya daripada daerah lain yang ada di Indonesia. Tingginya pengangguran ini didominasi oleh pemuda berusia 16 hingga 30 tahun. Nah, terutama yang memiliki pendidikan minimal SMA sederajat nih. Jadi permasalahan ini tuh menjadi perhatian kita karena pemuda yang harusnya menjadi berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi, malah masih banyak nih pengangguran yang ada di Banten. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab, dampak, dan solusi apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menekan persen pengangguran yang ada di Banten. Baik, selanjutnya untuk penyebab akan dijelaskan oleh rekan saya, Winda. Kepada Winda, dipersilahkan. Apa sih penyebabnya? Pengangguran usia muda terdidik di Banten disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tinggal di pedesaan, belum menikah, bukan kepala rumah tangga, tidak memiliki sertifikat pelatihan, dan pengalaman kerja yang terbatas. Selain itu, kondisi daerah seperti rumah penduduk yang besar dan produk domestik regional bruto yang rendah juga memengaruhi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Baik, selanjutnya untuk akibat akan dijelaskan oleh rekan saya, Alia. Pada Alia, dipersilahkan. Apa saja sih dampak dari studi kasus ini? Pengangguran ini membawa dampak serius bagi ekonomi dan sosial di Provinsi Banten, seperti meningkatnya beban ekonomi karena pemuda produktif tidak dapat bekerja, dan juga meningkatkan resiko masalah sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat, dan juga tindak kriminalitas. Baik, selanjutnya untuk solusi akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia. Kepada Cynthia, dipersilahkan. Baik, solusi untuk pengangguran di usia muda. Yang pertama itu ada pengembangan infrastruktur di pedesaan. Pemerintah dapat memperluas infrastruktur di pedesaan untuk meningkatkan akses lapangan kerja. Yang kedua, pelatihan bersertifikat. Pemerintah harus menciptakan lebih banyak program pelatihan yang relevan dengan dunia kerja, khususnya bagi pemuda yang belum menikah dan bukan kepala rumah tangga. Yang ketiga, pengembangan industri lokal. Pemerintah harus fokus pada pengembangan industri di daerah yang rendah untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dan yang terakhir, penyesuaian kurikulum pendidikan.
Institusi pendidikan harus bekerja sama dengan industri untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pengangguran usia muda terdidik di Provinsi Banten merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh faktor individu dan kontekstual wilayah. Upaya penanganannya harus fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dan perusahaan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan dengan PDRB rendah. Nah, selain itu, pengangguran di Kabupaten Banten ini menjadi concern yang sudah memiliki persentase 23,43%. Angka kerja usia muda terdidik di Provinsi Banten ini menganggur, terutama di Kabupaten Lebak. Baik, itulah hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Selanjutnya untuk tim penyanggah yang ingin menyanggah bisa menyanggah presentasi kami pada kolom komentar, dan juga kepada teman-teman dan rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom komentar. Baik, itulah hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.